Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas sejarah mengenai berdirinya hukum di Indonesia. Pembahasan pada kali ini akan mencakup berdirinya hukum dimulai dari sebelum masa kemerdekaan Indonesia hingga sesudah masa kemerdekaan Indonesia. Untuk yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu dari berdirinya hukum pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Masyarakat memberlakukan hukum adat sebagai hukum asli Indonesia. Hukum adat merupakan hukum yang hidup karena adanya penjalmaan perasaan hukum nyata dari masyarakat. Hal ini dikarenakan Indonesia sebagai negara kepulauan yang dimana di setiap daerahnya memiliki hukum adatnya masing-masing. Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Sebagai contoh, hukum Aceh, hukum Sumatera Barat, hukum Jawa Barat, dan yang lainnya. Hukum adat ini sangat ditaati oleh masyarakat karena mengandung nilai agama, kesusilaan, tradisi, dan kebudayaan yang bertujuan untuk pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa dan masuknya Belanda ke Indonesia pada tahun 1596 yang bertujuan untuk mencari rempah-rempah. Demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar, Belanda melakukan monopoli perdagangan dengan membentuknya VOC yang berdiri pada tahun 1602 hingga 1799. Belanda memonopoli perdagangan dan wilayah Indonesia. Pada saat itu, Belanda memberlakukan hukumnya di pusat pemerintahan yaitu Batavia. Dan masyarakat pribumi memberlakukan hukum adatnya di daerahnya masing-masing. Sejak saat itu, Indonesia memberlakukan dua hukum, yaitu hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia dan hukum Hindia Belanda ataupun hukum Barat yang disebut civil law. Kemudian pada tahun 1811 terjadilah perebutan kekuasaan dari Belanda ke Inggris oleh Daendels. Inggris melihat Belanda memperoleh banyak keuntungan dari Indonesia. Pada masa inilah Inggris menerapkan hukumnya yaitu pajak bumi dan sewa tanah dan membentuk beberapa lembaga peradilan. Dan selanjutnya masa Bas-Lieutenant Regerings tahun 1814 sampai 1855 dan pada tahun 1926 hingga 1942 Belanda melakukan unifikasi hukum tentang pembagian golongan yaitu golongan Eropa. Hukum yang berlaku adalah Bargering Wetboek atau BW, kedua golongan timur asing selain Tionghoa, India, Pakistan, yaitu berlaku hukum perdatanya masing-masing sesuai negara asalnya. Ketiga, golongan pribumi mengamati hukum adat yang sebagian besar tidak tertulis. Dan selanjutnya pada masa Jepang tahun 1942 sampai 1945 Jepang membuat hukum yang disebut Guinserei, yaitu segala peraturan yang berlaku pada zaman Belanda diberlakukan juga pada masa Jepang. Politik kolonial dalam bidang hukum memakai aturan Belanda, sedangkan mengenai penggolongannya penduduk di Indonesia diberlakukan kekuasaan Jepang. Dan sekarang saya akan membahas tentang sejarah berdirinya hukum di Indonesia setelah masa kemerdekaan, yaitu dimulai dari masa Undang-Undang Dasar 1945, masa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, masa Undang-Undang Dasar sementara, masa Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen, dan pada era reformasi. Pertama, masa berlangsungnya Undang-Undang 1945 yang jatuh selama 4 tahun ya, pada tahun 1945 hingga 1949. Yang pertama, dibentuknya panitia PPKI. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan konstitusional untuk mencegah kekosongan hukum. Maka diaturlah pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, yaitu segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan
tempat untuk memperoleh bahan-bahan hukum untuk penyusunan peraturan undang-undang dan menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum nasional. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami dari kelompok 7 pamit. Berarti hukum di Indonesia pada saat itu masih memakai hukum peninggalan Belanda dan Jepang untuk sementara waktu. Dan selanjutnya masa berlakunya RIS. Pada hasil konferensi meja bundar, Indonesia memakai konstitusi RIS dan data hukum terdiri dari peraturan-peraturan baru dan pasal 1, pasal 2 aturan Undang-Undang Dasar 1945 pun tetap berlaku. Masa Undang-Undang Dasar sementara. 1. Kembali ke sistem pemerintahan NKRI. 2. Diberlakukannya Undang-Undang Dasar sementara. Dan yang ketiga, hukum-hukum tersendiri. Dan pada masa Undang-Undang Dasar 1945 yang berdiri pada tahun 1959 hingga 1965 terdiri dari 1. Demokrasi terpilih, 2. Keadaan negara yang semakin kacau, dan 3. Dekret Presiden. Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang terdiri dari 1. Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, 2. Pembubaran konstituante, dan yang ketiga, pembentukan badan-badan baru seperti DPRS dan MPRS. Selanjutnya lahirlah G30 SPKI dan berakhirnya masa Orde Lama serta terlahirnya masa Orde Baru. Dan pada masa Orde Baru ini terjadi banyak penyimpangan. Sebagai contoh, 1. Pemusatan seluruh kekuasaan berada pada tangan presiden. 2. Lembaga negara tidak berfungsi. Yang ketiga, pemilu tidak demokratif. Yang keempat, monopoli penafsiran Pancasila, dan yang terakhir campur tangan kekuasaan kehakiman. Selanjutnya pada era reformasi yang terdiri dari 1. Lengsernya Soeharto, 2. Membangun tatanan baru, 3. Melakukan amandemen Undang-Undang Dasar, dan yang keempat penerbitan sumber tertib hukum. Serta dengan TAP MPR nomor 111 atau MPR nomor 2000 terdiri dari 1. Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua keterangan MPR, 3. Undang-Undang Perpu, 4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang kelima peraturan pemerintah, yang keenam keputusan presiden atau kepres, dan yang ketujuh peraturan daerah atau perda. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan tempat untuk memperoleh bahan-bahan hukum untuk penyusunan peraturan undang-undang dan menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum nasional. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami dari kelompok 7 pamit.